Shalom, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersuka cita kembali kita bertemu di dalam program Bible Study CK7. Setiap hari Senin sampai Jumat kita dipenuhi dengan firman Allah, supaya kita semakin hari semakin mengenal Allah kita itu siapa. Dan dengan kita mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita akan hidup di dalam perkenanannya. Nah, hari ini kita akan memasuki satu kitab yang baru, saudara. Ya, kitab yang baru, yaitu kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Ini bagian terakhir dari Pentatuk. Bagian terakhir dari 5 Taurat Musa. Di mana kita akan menyelesaikan Pentatuk ini, ya. Dan dimulai dengan pasal yang pertama, dan sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendapatkan rema-rema yang terbaik dari Tuhan, mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati hadiratnya, supaya kita dituntun kepada jalan benar, terang yang ajaib itu. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang baik. Kau yang menuntun kami umat-Mu, sehingga kami berjalan di dalam terang yang ajaib. Dan kami tidak akan takut, sebab kami beserta Engkau, dan Engkau beserta kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau yang beri kami kemenangan, Kau yang beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau selalu menyertai kami di setiap jalan hidup kami. Kau beri terang yang ajaib, Kau beri tuntunan yang menuju kehidupan. Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau teramat baik, Engkau sungguh baik. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu setia, menuntun, membimbing, membawa anak-anak-Mu kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu hidup penuh kemuliaan dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Ulangan. Mari Roh Kudus terangi hati kami. Kami buka lebar-lebar hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan kami, supaya kami menerima firman ini dengan penuh sukacita dan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan membaca dari Ulangan pasal yang pertama. Di Alkitab kita, Perjanjian Lama halaman sekitar 190. Kita akan memasuki kitab yang baru. Dan kitab ini mengakhiri Pentatuk atau 5 Taurat Musa.
yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan sekarang adalah Ulangan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dulu ya saudara. Lalu nanti kita akan kupas. Kalau ada ayat yang lebih penting lagi kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal yang pertama. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, dan di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demikian. Setelah ia memukul kalah Sihon, setelah mereka memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitaroth dekat Edrei, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunanmu. Nah saudara, kitab Ulangan ini, khususnya di pasal yang pertama ini, memulai tentang apa? Ketika Musa menceritakan kembali pengalaman bangsa Israel yang keluar dari Mesir sampai ke Gunung Horeb, atau Gunung Sinai, di mana Allah memberikan aturan-aturan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel lewat Musa. Dan saudara ketahui bahwa ini kitab Ulangan ditujukan kepada generasi kedua bangsa Israel yang lahir di padang gurun untuk masuk tanah perjanjian. Sebab generasi pertama banyak yang sudah dibinasakan Tuhan di padang gurun, saudara, karena kesalahan mereka. Nah, Allah memberitakan kepada Musa untuk menceritakannya kembali. Dan sebelum kita lanjutkan, saudara, saya ingin jelaskan dulu tentang kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini penulisnya adalah Musa sendiri. Temanya tentang apa? Pembaharuan perjanjian. Mengapa disebut pembaharuan perjanjian? Karena generasi pertama mengingkari perjanjian Allah. Dari jutaan manusia yang keluar dari Mesir, mereka beranak pinak di padang gurun. Tapi sebagian mereka dibinasakan oleh Allah sebab mereka bersungut-sungut dan tidak percaya kepada Tuhan. Tercatat hanya ada 2 generasi pertama yang boleh masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya adalah generasi kedua, di mana mereka diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Makanya sebelum generasi kedua ini masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan harus menyampaikan pembaharuan perjanjian untuk generasi ini. Nah, kitab Ulangan ini, saudara, ditulis kira-kira sekitar 1405 sebelum Masehi. 1405 sebelum Masehi. Ulangan ditulis oleh Musa sendiri dan diwariskan kepada Israel sebagai apa? Sebagai dokumen perjanjian untuk dibacakan seluruhnya di hadapan seluruh bangsa itu tahun demi tahun.
Musa menyelesaikan penulisan kitab ini menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya, saudara. Itu tadi saya katakan sekitar 1405 sebelum Masehi. Dan ini harus disampaikan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat latar belakang kitab Ulangan ini, saudara. Kitab ini berisi tentang apa? Amanat perpisahan Musa. Yang dalamnya ia mengulas kembali, membaharui lagi janji-janji Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru itu. Mereka kini sudah mencapai garis akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap untuk masuk tanah perjanjian. Sebagian tadi dikatakan ya, yang sudah dibinasakan Tuhan di padang gurun sudah tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Tetapi generasi kedua dipersiapkan Tuhan masuk menginjak tanah Kanaan itu, saudara. Nah, mereka memerlukan pengisahan kembali. Untuk apa, saudara? Untuk semangat mengenai perjanjian. Hukum-hukum Taurat dinyatakan. Kesetiaan Allah diberitakan. Dan suatu pernyataan yang baru mengenai berbagai berkat yang menyertai ketaatan. Dan sebaliknya, kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Makanya nanti kalau saudara baca, kita pelajari pasal-pasal berikutnya dari kitab Ulangan ini, kita akan melihat pengulangan dari apa yang pernah terjadi dari mulai kitab Keluaran sampai kitab Bilangan. Diulang kembali, sebab ini untuk persiapkan masuk tanah perjanjian. Nah, berbeda dengan kitab Bilangan, saudara, yang mencatat pengembaraan angkatan Keluaran bangsa Israel yang suka memberontak selama 39 tahun. Jadi dari kitab Keluaran sampai kitab Bilangan itu masa perjalanannya 39 tahun. Kitab Ulangan ini hanya meliputi masa yang sangat pendek sekali. Sekitar 1 bulan pada satu tempat di dataran Moab sebelah timur Yeriko dan sungai Yordan. Mengapa saya katakan di sebelah timur Yeriko dan di sungai Yordan? Karena nanti setelah kitab Ulangan kita akan masuk ke kitab Yosua. Yosua harus melewati 2 rintangan yang besar ini, saudara. Apa itu? Yeriko dengan temboknya yang tebal dan menyeberangi sungai Yordan. Itulah sebabnya maka pidato perpisahan Musa ini disampaikan di dataran Moab, di sebelah timur Yeriko dan sungai Yordan sebelum masuk ke tanah Kanaan itu, saudara. Tujuannya apa sekarang? Mengapa harus ada kitab Ulangan? Sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan, Musa menasehati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru. Tentang apa? Pertama, tentang perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Mereka harus tahu bahwa Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu tangannya kuat. Dia perkasa. Dia yang membuat bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian. Dan bukan hanya tangan Tuhan saja yang kuat untuk melindungi anak-anaknya. Tetapi Tuhan juga memberikan janji-janjinya kepada bangsa ini. Itu yang pertama. Jadi mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Yang kedua, kewajiban mereka yang bertalian dengan perjanjian untuk apa? Beriman dan taat. Isi kitab Ulangan adalah peringatan kepada generasi ini, yang baru ini, untuk apa? Untuk setia, percaya, dan taat kepada Allah yang gagah perkasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan kitab Ulangan ditulis apa, saudara? Perlunya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Hidup di dalam kehendaknya. Mengasihi dan menghormati Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka.
supaya mereka tidak dibantai Tuhan, dibinasakan Tuhan di padang gurun seperti orang tua mereka. Musa perlu menyampaikan ini kepada mereka. Jadi itu ya saudara, tujuannya ada 3 itu. Nah mari kita lihat sekarang. Ada 4 ciri khas menandai ulangan. Ya, ada 4. Yang pertama begini saudara. Kitab Ulangan itu menyediakan bagi angkatan Israel yang baru landasan dan motivasi yang diperlukan untuk mewarisi tanah yang dijanjikan. Landasannya adalah janji-janji Allah, motivasinya adalah ketaatan, tunduk, setia kepada Tuhan. Ini ciri khas kitab Ulangan. Kalau kita baca seterusnya nanti, isinya itu. Jadi menyediakan bagi angkatan yang baru itu apa? Sebuah landasan perjanjian dan motivasi yang benar. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul disebut sebagai umat perjanjian. Ciri yang kedua, kitab Ulangan merupakan hukum kedua. Hukum kedua. Mengapa disebut hukum kedua? Karena di dalamnya Musa memimpin orang Israel yang usianya sekitar 120 tahun. Ya. Pemimpin Israel yang usianya sekitar 120 tahun ini menyatakan kembali, merangkum kembali dalam bentuk khotbah, nasihat tentang apa? Sabda Tuhan. Umur Musa 120 tahun. Menjelang kematiannya, dia memberikan hukum yang kedua. Yang pertama itu kepada generasi yang pertama. Ini yang kedua kepada generasi selanjutnya. Jadi Ulangan ini menyatakan tentang hukum yang kedua bagi bangsa Israel yang ada di padang gurun. Yang ketiga, ciri khasnya saudara. Ulangan merupakan kitab kenangan. Kitab kenangan tentang masa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka sampai di Gunung Sinai atau Gunung Horeb itu. Makanya nasihat yang khas dari Ulangan adalah begini. Ingatlah dan jangan melupakan. Ini banyak sekali tertulis di dalam frase-frase pasal-pasal di kitab Ulangan. Ingatlah dan jangan melupakan. Ini merupakan nasihat untuk menaati kebenaran Allah. Banyak sekali kita temukan itu, saudara. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia sering lupa. Pada dasarnya manusia sering tidak mengingat kembali apa yang Allah pernah lakukan. Sebab nanti setelah kitab Ulangan ini banyak sekali peperangan-peperangan merebut tanah perjanjian. Nah, kalau mereka lupa akan kuasa Allah, mereka tidak ingat akan tangan Allah yang kuat dan gagah itu, maka mereka akan kecil hati. Mereka akan ciut melihat bangsa-bangsa di depan mereka. Oleh sebab itu, di kitab Ulangan ini, Musa menekankan suatu kalimat yang penting buat mereka. Apa itu? Ingatlah dan jangan melupakan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan membuat tanda-tanda ajaib di Mesir dengan 10 tulah itu. Ingat bagaimana Tuhan membelah laut Tebrau dengan tangannya sehingga kita bisa berjalan di tanah yang kering di tengah laut itu. Ingat bahwa Tuhan setiap hari memberikan makanan mana buat kita semuanya. Ingat bahwa Tuhan kalau siang kasih tiang api buat kita. Dan kalau malam kasih tiang, kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Ini merupakan sebuah karya Allah dalam penyelamatan bangsa Israel supaya masuk ke tanah perjanjian. Makanya Musa menggarisbawahi ini. Perjuanganmu belum selesai, nak. Perjuanganmu belum selesai. Satu sisi keluar dari tanah Mesir itu sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi untuk masuk ke tanah perjanjian itu perlu iman dan tindakan. Nah, ketika kita keluar dari Mesir, tangan Allah yang dahsyat itu menuntun kita. Makanya jangan takut kalau engkau akan merebut tanah perjanjian, tangan yang dahsyat yang sama itu juga akan menuntun
kalian. Itu pidato Musa. Ciri yang keempat, dasar pikiran yang penting dalam kitab ini adalah gini, saudara. Iman ditambah ketaatan. Iman ditambah ketaatan. Dan itulah yang akan membuat mereka menggapai janji-janji Allah. Dan mewarisi semua berkat dari Allah dengan cara yang penuh. Jika tidak ada iman, kalau tidak ada ketaatan, maka janji Allah hanya tinggal janji karena bangsa Israel tidak bisa melakukan semua firman Allah itu. Oleh sebab itu, di dalam kitab Ulangan ini banyak sekali tuntutan-tuntutan Allah lewat Musa tentang iman dan ketaatan. Kuncinya cuma itu. Menyeberang sungai Yordan perlu iman dan ketaatan. Merubuhkan tembok Yeriko perlu iman dan ketaatan. Menduduki tanah-tanah yang sudah dijanjikan Tuhan perlu iman dan ketaatan. Menggapai penuh janji Allah lewat Abraham, Ishak dan Yakub itu penuh ketaatan. Oleh sebab itu, garis besar selain ingat dan jangan melupakan, engkau harus berjalan di dalam iman dan ketaatan. Maka semua janji Allah akan digenapi dalam kehidupanmu. Nah, kita lihat tadi, saudara. Apa yang kita baca tadi merupakan sebuah pemaparan Musa untuk dilakukan, dipercayai, dipegang baik-baik. Dan jangan lupa itu, diceritakan kembali kepada keturunan demi keturunan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tetap diingat dan ada di dalam hati semua bangsa, di dalam hati orang Israel. Kalau sekarang ini ya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau Allah bisa menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, menyertai di padang gurun dan masuk tanah Kanaan, maka Allah yang sama juga yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa, lambang Mesir, lalu padang gurun ini kita lalui, lambang kita hidup di dunia ini, dan nanti kita akan masuk ke tanah Kanaan. Lambang apa, saudara? Surga yang mulia. Jadi penerapan bagi kita tentang kitab Ulangan ini adalah sangat relevan, saudara. Sangat relevan. Ya, gambaran bagaimana orang Israel diselamatkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam hidup kita. Kalau di kitab Ulangan dikatakan ingatlah dan jangan melupakan, itu juga bagi kita. Ingatlah dan jangan melupakan bagaimana kita ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita harus mempraktekkan iman dan tindakan. Itu juga apa? Cara kita berjalan di dalam padang gurun kehidupan ini. Tanpa iman dan tindakan kita, maka nol, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, kalau saudara mengaku bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat perjanjian Tuhan, yang pertama ingat dan jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan tangan Tuhan yang kuat itu. Dan yang kedua, imanmu harus kau sempurnakan dengan tindakanmu. Karena begini, saudara, di dunia ini sulit sekali kalau kita tidak berpegang kepada janji Allah. Kalau kita tidak punya iman, apalagi kita tidak punya tindakan berdasarkan iman, maka sulit sekali untuk masuk ke tempat di mana Allah menjanjikan kita ada di situ. Gambaran yang sangat jelas ini dalam kitab Ulangan, saudara, itu ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan sekarang ditujukan kepada kita. Nah, di pasal yang pertama ini selanjutnya tentang apa? Tentang riwayat pengangkatan hakim-hakim. Allah menetapkan pemimpin-pemimpin bagi bangsa Israel. Yang kedua, diceritakan tentang riwayat ke-12 pengintai. 12 diutus mewakili satu suku, satu orang. Maka 12 suku, 12 orang. Untuk apa? Sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melihat dulu
tanah yang dijanjikan Allah itu. 12 diutus, semua kembali, laporannya dibagi 2. Apa itu? 10 pengintai, imannya sangat mengecewakan. Tapi 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, memiliki iman yang kuat seperti yang diharapkan oleh Tuhan dan Musa. Ini peristiwanya ada, saudara. Kalau sudah baca di dalam ayat 19 sampai 33, itu tentang riwayat 12 pengintai. Lalu riwayat juga hukuman atas Israel. Tentang apa? Sungut-sungut. Telat dikasih air sedikit, sudah sungut-sungut. Bosan makan mana, sungut-sungut minta daging. Dikasih daging, mereka sungut-sungut lagi. Kenapa? Pengen balik ke Mesir. Makanya Allah menjatuhkan hukuman. Dan berikutnya, pas ayat 41 sampai 46 ini berbicara tentang apa? Kegagalan serangan di bagian selatan. Saya mengatakan bagi kita semuanya begini, saudara. Di Alkitab ini, semua disampaikan. Semua dituliskan. Semuanya diberitahukan. Baik yang berhasil maupun yang gagal, semuanya disampaikan. Baik yang benar atau yang salah, semuanya disampaikan. Baik itu pahala atau hukuman, semuanya disampaikan. Baik itu yang menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan itu bersedih hati, disampaikan juga. Tujuannya apa? Mungkin banyak yang bertanya, Pak, kok Alkitab kita banyak juga yang bicara tentang kegagalan ya? Walaupun banyak juga tentang keberhasilan. Justru inilah pentingnya buat kita. Sama seperti Musa menceritakan tentang keberhasilan dan kegagalan generasi pertama kepada generasi kedua. Demikianlah sekarang kepada generasi kita. Supaya kita belajar dari kehidupan bangsa Israel di padang gurun ini. Jika kita tak setia kepada Tuhan, pegang benar-benar janjinya, berjalan dalam iman yang kuat, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Sama seperti mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak taat, bersungut-sungut, tidak pernah puas atas pemberian Tuhan, maka Allah marah dan murka. Hukuman dijatuhkan, bahkan tidak sedikit yang dibinasakan di padang gurun. Itu juga yang akan menimpa generasi kita ini. Intinya cuma satu, yang taat diberkati, yang tidak taat dihukum. Nah, ini diulang kembali supaya menjadi peringatan buat mereka. Dan kalau hari ini kita mengupas kitab Ulangan, ini peringatan buat kita. Yuk kita taat kepada Tuhan. Yuk kita setia kepada Tuhan. Yuk kita berjalan dengan iman. Yuk kita ikuti apa kata Tuhan. Yuk kita lakukan semua perintah Tuhan. Maka berkat-berkat Allah dicurahkan buat kita semuanya. Jangan tidak setia dan jangan melukai hati Tuhan supaya kita tidak dihukum Tuhan, tapi muliakan Tuhan, maka kita mendapatkan berkat-berkat kemuliaan itu. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar memulai kitab Ulangan, memberikan sebuah pelajaran buat kami anak-anak-Mu supaya kami taat, mengingat kebaikan Tuhan, dan berjalan dengan iman dan tindakan. Dengan demikian, kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kitab Ulangan adalah pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum Musa mati, umur 120 tahun. Musa perlu menyampaikan ini kembali supaya mereka berjalan di dalam kebenaran Allah. Supaya mereka tidak seperti generasi sebelumnya yang dibinasakan di padang gurun. Ini pelajaran buat kami juga. Kami tidak mau selama kami ada di padang gurun kehidupan yaitu dunia ini dibinasakan Tuhan. Kami mau tetap taat. Kami mau tetap setia. Mengingat kebaikan Tuhan. Dan berjalan dengan iman dan tindakan kami. Maka apa yang dijanjikan Tuhan akan kami terima sepenuhnya. Berkat penuh itu akan kami terima. Berkat di bumi dan berkat di surga. Sama seperti mereka,
diberkati di padang gurun karena ketaatan dan kesetiaannya, dan masuk ke tanah perjanjian karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Pribadi lepas pribadi, diberkati Tuhan. Keluarga demi keluarga, diberkati Tuhan. Kesehatan anak-anak-Mu, bisnis, usaha, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami, semuanya dikendalikan Tuhan. Dan kami percaya kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawinan anak domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.